kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya cahaya. Cahaya merupakan salah satu objek yang paling penting dalam kehidupan kita. Tapi, pernah gak kalian bertanya-tanya sebenarnya cahaya itu partikel atau gelombang sih? Sebelum itu, kita kenalan dulu dengan topik kita kali ini, yaitu dualitas partikel gelombang. Dan kita akan membahas kenapa cahaya ini sering dipertanyakan. Apakah dia termasuk partikel atau dia termasuk gelombang? Dualitas partikel gelombang adalah konsep dalam mekanika kuantum yang menyatakan bahwa setiap partikel atau entitas kuantum dapat digambarkan sebagai partikel atau gelombang. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam skala kuantum, konsep klasik partikel atau gelombang tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku objek-objek tersebut. Sejarah dualitas partikel gelombang dimulai pada awal abad ke-11 ketika Ibnu al-Haytham menulis kitab optik yang menjelaskan pantulan, pembiasan, dan lensa lubang jarum melalui sinar cahaya. Ia mengemukakan pandangan bahwa cahaya merambat dalam bentuk sinar dan bukan partikel-partikel cahaya. Pada tahun 1630, Descartes mempopulerkan deskripsi gelombang dalam traktatnya tentang cahaya. Descartes mengemukakan pandangan korpuskular atau partikular tentang cahaya, bukan sebagai gelombang. Dalam bukunya yang berjudul Optik, yang diterbitkan pada tahun 1637, Descartes mengusulkan teori korpuskular cahaya. Menurutnya, cahaya terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut korpuskular cahaya. Pada abad ke-17, ilmuwan seperti Isaac Newton dan Christian Huygens mengembangkan teori yang berbeda tentang sifat cahaya. Huygens berpendapat bahwa cahaya adalah gelombang. Dia mengembangkan teori gelombang cahaya yang dijelaskan dengan prinsip getaran dan gelombang mekanik. Sementara, Newton berpendapat bahwa cahaya adalah partikel atau korpuskular. Pertentangan ini memunculkan perdebatan panjang tentang sifat cahaya. Awal abad ke-19 membawa perkembangan penting dalam teori gelombang dengan pengembangan teori elektromagnetisme oleh James Clerk Maxwell. Teori Maxwell memprediksi bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Akhir abad ke-19, karya Max Planck terkait dengan radiasi benda hitam memunculkan konsep kuantum. Planck menyarankan bahwa energi dalam bentuk kuanta atau paket terdiskretnya. Hal ini merupakan langkah pertama menuju pemahaman bahwa cahaya mungkin memiliki sifat partikel. Pada tahun 1887, efek fotolistrik juga menjadi bukti penting dalam mendukung dualitas partikel gelombang. Eksperimen ini pertama kali didemonstrasikan oleh Heinrich Hertz. Dalam eksperimen ini, ketika sebuah lempeng logam disinari oleh cahaya, elektron dapat terlepas dari permukaan logam jika energi foton yang membentuk cahaya melebihi ambang batas energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Eksperimen double slit. Eksperimen double slit yang pertama kali dilakukan oleh Thomas Young pada abad ke-19 dan kemudian diperluas oleh fisikawan seperti Albert Einstein dan Niels Bohr pada abad ke-20, menjadi salah satu percobaan paling terkenal dalam sejarah fisika. Eksperimen ini melewatkan cahaya atau partikel seperti elektron melalui dua celah kecil dalam sebuah penghalang. Hasilnya menunjukkan pola interferensi yang khas, yang mengindikasikan sifat gelombang cahaya atau partikel. Teori gelombang dan partikel. Munculnya dualitas partikel gelombang dari hasil eksperimen pada abad ke-20 merangsang pengembangan mekanika kuantum oleh sejumlah fisikawan, termasuk Max Born, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Mereka mengembangkan teori gelombang probabilitas yang menjelaskan perilaku partikel subatom. Ini adalah langkah penting dalam pemahaman bahwa partikel subatom dapat memiliki sifat gelombang dan partikel secara bersamaan. Persamaan gelombang Schrödinger. Persamaan gelombang Schrödinger yang diusulkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926 menjadi dasar teori gelombang probabilitas dalam mekanika kuantum. Persamaan ini memungkinkan prediksi distribusi probabilitas partikel dalam sistem kuantum. Konfirmasi eksperimental.
Berbagai eksperimen dalam fisika subatom, seperti eksperimen dua celah untuk elektron dan eksperimen difraksi neutron, terus mengkonfirmasi sifat dualitas partikel gelombang dalam berbagai partikel subatom. Sejak saat itu, dualitas partikel gelombang menjadi prinsip fundamental dalam fisika modern. Ini menggambarkan bahwa entitas subatom dapat menunjukkan sifat partikel dan gelombang, tergantung pada kondisi percobaan atau observasi yang dilakukan. Dualitas ini menjadi landasan pemahaman kita tentang fenomena dalam skala subatom dan merupakan bagian integral dari mekanika kuantum, yang merupakan kerangka kerja teoritis yang paling akurat dan berhasil dalam fisika modern.